Halo traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call. Pada penutupan perdagangan di Bursa Saham Amerika Serikat akhir pekan lalu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Menguatnya bursa saham di Amerika Serikat ini didukung oleh rilis data ekonomi dari Amerika Serikat yang menunjukkan kondisi yang cukup baik. Terpantau bahwa rilis data keyakinan konsumen di negara tersebut berada di level yang lebih baik dibandingkan dengan ekspektasi. Pada penutupan perdagangan Agustus yang lalu juga bursa saham Amerika Serikat tampak mengalami kenaikan bulanan Agustus yang terbaik selama 14 tahun belakangan. Untuk indeks S&P 500 sendiri kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada perdagangan saat itu. Pada penutupan perdagangan Sabtu dini hari, indeks Dow Jones terpantau ditutup naik sebesar 0,11%, sementara indeks S&P 500 ditutup dengan mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Indeks Nasdaq bergerak lebih baik, yaitu dengan membukukan penutupan menguat sebesar 0,5%. Untuk perdagangan di Bursa Saham Indonesia pada akhir pekan lalu terpantau ditutup dengan mengalami penurunan sebesar 0,92%. IHSG ditutup melemah akibat aksi ambil untung yang dilakukan oleh para investor asing setelah selama satu pekan belakangan sebelumnya mengalami rally. Pada perdagangan di Bursa Saham Asia pagi hari ini masih terjadi pergerakan yang mix, di mana para pelaku pasar mencerna rilis data PMI manufaktur Tiongkok yang berada di level 51,1 atau berada di bawah ekspektasi. Untuk hari ini indeks Nikkei masih tampak mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Indeks Nikkei rebound setelah Jumat lalu ditutup pada level paling rendah dalam 2 pekan belakangan, didorong oleh kembali melemahnya nilai tukar yen Jepang. Untuk indeks Kospi di Bursa Korea Selatan terpantau turun sebesar 0,19% disebabkan oleh rilis data perdagangan dari Korea Selatan yang kurang baik. Tercatat bahwa kenaikan ekspor pada bulan Agustus lalu meleset dibandingkan dengan ekspektasi. Untuk bursa saham Australia, indeks benchmark ASX 200 terpantau naik dengan cukup signifikan sebesar 0,48% dan mencapai level 1 minggu tertinggi. Dari pasar komoditas, hari ini harga minyak mentah dan emas masih cenderung mengalami penurunan. Harga minyak mentah terpantau kembali turun sebesar 0,3%, melanjutkan penurunan bulanan di bulan Agustus yang mencapai 2,3%. Harga emas juga tampak mengalami penurunan meskipun terbatas, yaitu sebesar 0,01% pada perdagangan hari ini. Melemahnya harga komoditas ini disebabkan oleh rilis data PMI manufaktur Tiongkok yang masih berada di bawah ekspektasi. Dari pasar falas, nilai tukar dolar terpantau cenderung mengalami kenaikan terhadap rival-rivalnya sehingga mata uang euro, yen, dan juga Aussie mengalami penurunan. Hari ini euro terpantau turun sebesar 0,02%, sementara yen melemah 0,06%. Sementara itu untuk nilai tukar Aussie juga mengalami penurunan sebesar 0,09% terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk perdagangan di Bursa Saham Indonesia pada hari Senin ini, para investor bisa mengharapkan terjadinya rebound terbatas setelah Jumat lalu ditutup dengan membukukan penurunan yang cukup signifikan. Beberapa saham yang bisa menjadi fokus para investor antara lain adalah LPPF, EXCL, dan juga MPPA. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.